Oh iya, oke. Nama saya Yuliawati. Saya bergabung di Kata Data sejak Juni 2017. Sebelumnya saya bekerja di CNN Indonesia dari 2016 sampai 2017. Terus sebelumnya lagi tuh lebih lama di Tempo Majalah dari 2005 sampai 2015. Kata Data berdiri 1 April 2012. Ada Board of Directors. Itu ada Chief X, CEO-nya Mas Meta Dharma Saputra, ada COO Mas Heri Susanto, dan ada COO lagi, si Operator Officer itu si Ade Wahyudi. Nah, mereka itu semuanya adalah mantan wartawan gitu. Kayak Mas Meta, dia tuh yang membuat investigasi membongkar penggelapan kasus pajak ASEAN Agri. Terus kalau Mas Heri Susanto itu juga teman Mas Meta waktu di Tempo, terus dia pindah ke Viva, terus akhirnya bergabung bikin Kata Data. Kalau Mas Ade Wahyudi itu dari background-nya jurnalis radio dari 68H. Kalau proses liputan dan pendistribusian itu standar ya, sama dengan di media lain. Jadi itu kita setiap hari memulai pekerjaan dengan membuat perencanaan. Perencanaan itu hasil diskusi antara seorang reporter yang liputan di lapangan dengan editornya gitu. Terus nanti dari situ perencanaan dicek ulang oleh redaktur pelaksana. Perencanaan itu tiap pagi dibahas lewat Zoom dan juga lewat WhatsApp kayak gitu atau telepon-teleponan kayak gitu. Karena kami kerjanya memang basis work from home, sebenarnya sistemnya hibrid lah ya, campuran antara offline sama online gitu ya. Jadi sebelum pandemi itu kami udah terbiasa untuk bekerja secara online gitu. Nah dari situ, tapi kita juga memantau ada berita yang memang peristiwa yang di luar perencanaan yang layak liputan, mungkin karena dari pagi ketika kita membuat perencanaan itu lewat atau tidak terlihat, sehingga kita mengubah perencanaannya lagi ketika siang atau sore. Intinya memantau terus peristiwa kayak gitu. Memang kami tuh berusaha membuat laporan yang berbeda dengan media online kebanyakan. Kata Data ingin memberikan sebuah perspektif yang baru bahwa di media online kita nggak selalu menerima model berita yang hanya di permukaan aja kayak gitu, tapi berusaha melengkapi walaupun mungkin belum lengkap karena peristiwa selalu berjalan gitu kan, tapi seenggaknya kita memberi konteks. Terus kita juga melengkapi dengan tambahan data box gitu. Hampir semua berita di Kata Data tuh ada tautan data yang namanya data box gitu. Itu juga salah satu yang membedakan Kata Data dengan media lain. Jadi ada di sini tuh ada beberapa produk ya. Produk berita harian. Nah, itu disebut news reguler. Ada lain lagi redaktur pelaksana untuk news data. Dia itu membuat laporan seperti infografik, terus ada juga video, ada juga tulisan-tulisan panjang gitu. Memang benar, media sosial ternyata ya, seperti Facebook dan Twitter itu salah satu sumber hoax. Orang kadang percaya, padahal belum ada verifikasi gitu. Nah, jadi tugas media sekarang ini bukan hanya meliput berita, tapi juga memberikan kejelasan gitu ke masyarakat. Mana berita yang emang benar, terverifikasi dengan melakukan konfirmasi atau cuma hoax gitu. Nah, untuk menyadarkan ke masyarakat mana aja berita yang hoax, kita tuh punya tulisan khusus soal cek fakta gitu. Jadi mana-mana berita hoax itu kita counter, kita sebarkan ke para pedagang pasar biar mereka sadar nggak percaya dengan berita hoax kayak gitu. Iya, kami berusaha walaupun nggak semua berita hoax kita counter ya, karena kan kita juga punya keterbatasan kan. Media sosialnya itu ya kami manfaatkan untuk menyebar luaskan media laporan kita gitu loh.
Jadi misalnya yang saya lihat nih, satu, media sosial kita manfaatkan, karena kan memang itu akses yang digunakan oleh para pembaca, terutama anak-anak muda. Jadi makanya kita juga aktif men-share atau membagikan berita-berita yang kami tulis tuh lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, kayak gitu. Dan itu ada tim khusus, tim sosial media, kayak gitu. Juga mereka bisa menyesuaikan gaya pemberitaan antara di web, kita baca di web, sama berita ketika dimasukkan di Instagram tentu beda gitu. Terus kita juga melakukan penyesuaian, kayak sering melakukan IG live juga, sering share infografik, gambar-gambar gitu. Karena memang sumber salah satu pembaca kita memang para anak muda kayak gitu. Terus kedua, di media sosial itu juga menjadi pantulan untuk kita merencanakan berita. Nah, itu kita jadikan ajang klarifikasi, gitu. Meluruskan berita kalau memang itu hoax atau salah kayak gitu. Jadi media sosial ya bukan musuh gitu, tapi ya emang sesuatu yang harus kita adaptasi gitu loh. Media yang ada sekarang beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, mau nggak mau ya model cara bekerjanya berbeda dan model berbisnisnya pun juga menjadi berbeda.